Ini adalah tampilan yang akan kita bahas dari proses penjualan maupun pengadaan barang, ya. Nah, contohnya adalah waktu pertama kali kita bikin PO tadi, ya. Dulu kita latihan 31, 32, 33 dan seterusnya, ya, sampai akhirnya 41 bikin PO. Nah, PO ini yang akan kita bayar nanti di latihan 52. Ya, artinya kalau kamu belum ngerjain tahapan ini sebelumnya, tahapan ini nggak bisa dikerjain. Ya, jadi 41, 42, 43 harus sudah dikerjakan, baru kita bisa ngerjain latihan 52 nanti. Ya, kemudian untuk yang sales order, kita juga akan lakukan apa? Penerimaan uang, incoming payment. Nah, incoming payment inputnya dari mana? Ini tadi latihan 46, 45, 44, ya, sama materialnya, ya. Jadi kalau hari ini ada yang error, ya, tadi teman kamu contohnya Akbar, dia errornya di sini nih, ya, 45. Nah, kebetulan dia benerinnya cuma di sini doang, yang 44-nya salah. Yang bahaya kalau pas latihan 53 nih, ketahuan. Latihan 53 kamu error, ya, itu kemungkinan besar kamu di sininya ya, nih. Dulu waktu ngerjain latihan 31 atau latihan 33, kamu ada yang nggak diisi atau nggak dirubah sesuai yang di buku. Dampaknya errornya di sini, berarti harus ngulang dari depan. Nah, ada kemarin mahasiswa gitu juga. Saya lupa yang kelas hari Selasa atau Rabu itu ngulang dari depan karena kenapa? Errornya di sini. Rupanya dulu waktu dia pertama kali kuliah SAP, ya, di sini dia nggak datang atau nggak ngerjain. Jadi errornya di sini dan dia langsung loncat ngerjain di sini. Ya, loncat. Jadi ini nggak dikerjain, dia langsung ngerjain di sini. Dampaknya apa? Errornya di sini baru ketahuan. Karena customernya yang akan kita lakukan pembayaran salah datanya. Ya, datanya ada yang salah. Nah, itu dampaknya ke situ juga sampai separah di situ. Kalau dari depan udah salah, nanti kadang-kadang di belakang baru ketahuan salahnya karena ada data yang nggak di-update. Oke. Nah, sekarang kalian coba buka. Ya, kita akan bahas latihan 51. Ya, display informasi dari account, ya. Pada account dari chart of account. Chart of account atau account itu mungkin penjelasannya kamu kalau punya rekening bank itu namanya account kan, nomor rekening yang banyak itu angka misalnya 13 berapa sekian itu. Nah, itu contoh dari account. Ya, kalau chart of account, chart of account artinya ya bahwa di tabel atau di gambar dari satu tabel itu ada nomor accountnya, ya, ada nomor accountnya dan nama deskripsi dari transaksi. Contoh kalau misalnya di perusahaan, misalnya account dari pengeluaran bensin. Di kantor misalnya ada mobil operasionalnya beli bensin. Nah, kode untuk pengeluaran bensin dikasih kode nomornya misalnya 1 sekian berapa, nomornya tuh unik, nggak mungkin sama. Nanti kalau untuk pengeluaran misalnya bayar tol, nomor akunnya beda lagi. Untuk bayar gaji pegawai, di input kodenya beda lagi akunnya. Kemudian untuk terima duit dari customer, nomor rekeningnya beda. Ya, untuk bayar ke vendor, nomor akunnya atau nomor rekeningnya beda lagi, kan bisa begitu ya. Nah, itu adalah tampilan dari chart of account. Nah, kita akan melihat dari sebuah akun aja. Contoh di sini adalah seperti ini. Ya, sekali lagi latihan 51 ini tidak termasuk dalam UAS. Ya, jadi latihan 51 nggak termasuk dalam UAS, tetapi latihan 51 ini ya akan bermanfaat nanti suatu saat kalau kamu bekerja. Ya. Terutama kalau akunting, anak akunting sih pasti kalau ada SAP kamu pasti akan ketemu nih sama modul 51 ini ya. Nah, seperti apa sih ngelihat akunnya? Nah, ini cara melihat akun. Kita masuk seperti yang ada di buku ini. Ya, ada choose accounting, financial accounting. Kita ikutin aja.
kita masuk accounting, ini modulnya. Kemudian financial accounting. Kemudian ada general ledger, GL ya. GL ini semacam besar. Ya. Bener nggak? Ini ada anak accounting nih. Vivi, bener nggak Vi? General ledger itu semacam buku besar Vi. Nah ya, untung aja bener. Kalau salah saya malu juga tuh. Udah ngomong kemana-mana salah lagi. Nah, jadi general ledger ini semacam buku besar. Semua transaksi dari account chart of account itu ada di GL. Ya, biasanya di bawah departemen accounting atau divisi finance, orang GL. Orang GL, kalau di kantor tuh orang accounting ada dibagi lagi, ada orang kasir, ada orang GL, ada orang treasury, ya, dan sebagainya lah, banyak lah, ya. Nah, di GL ini kemudian masuk lagi ke information system, ada di bawah. Nah, ini information system, diklik. Kemudian pilih yang general ledger report, ya, yang biasa nih, nggak usah pakai new. Kemudian yang dipilih adalah master data. Kemudian chart of account. Master data. Ya, kemudian chart of account. Nah, ini dia. SAP minimal varian. Ya, yang ini. Nah, tiketnya panjang, nggak usah ditulis tiketnya. Ya, karena ini kan nggak masuk ujian juga. Jadi yang penting kamu bisa dulu aja. Ini kita double klik. Nah, di sini di buku disuruh INT, internasional. Chart of account INT itu artinya internasional. Ya. Contoh ya, ini kategorinya internasional. Ya, kemudian di enter. Di buku disuruh display internasional, terus execute atau enter. Ya, kita execute yang gambar ini nih, jam. Nah, ini adalah tadi yang saya bilang. Chart of account-nya ini. Kalau di sini namanya GL account. Ya. Bahasa umumnya adalah chart of account. Nah, ini tabelnya nih. Semuanya ini namanya tabel. Nah, ini ada nomor-nomornya. Dan nomor-nomor ini nggak mungkin sama, beda-beda. Karena tiap angka ini punya arti, misalnya gitu ya. Dan ini adalah kode dari transaksinya. Nah, kita disuruh nyari nih di nomor 2 yang di buku. 160 itu nomor apa nih? Tuh nomor 2. Ya. GL account number 160.000. Terus suruh nulis description-nya apa. Terus ada pertanyaan, apakah dia final balance atau PNL statement. PNL itu artinya profit and loss. Kalau bahasa Indonesianya rugi laba. Ya, rugi laba. Kalau di luar negerinya namanya bahasa Inggrisnya PNL, profit and loss. Ya. Rugi laba atau balance sheet. Ya. Nah, description action-nya apa? Ya, kita lihat aja di sini tadi. 60.000. Kalau kita scroll down kan capek ya. Tuh, terus bawah tuh, nyari 160.000. Mungkin mata capek juga, langsung searching aja pakai ini. Ya. Masukin 160.000 seperti di buku. Oke, kemudian di enter. Nih, namanya trade payable domestic. Ini trade payable domestic. Kita double klik, dia masuk ke sistem. 160.000. Ah, ini dah 160.000. Trade payable domestic. Jadi yang nomor 2, yang 160.000 ini account dari apa? Description-nya adalah trade payable domestic. Kemudian kalau kita pengen tahu ini termasuk PNL atau balance sheet. Ya, yang ini
pilih aja. Karena udah kepilih, kita pilih lagi, double klik lagi. Nah, ini dia. 160 adalah trade payable domestic. Kategorinya akun dari internasional. Kemudian apakah dia termasuk profit and loss atau balance sheet? Lihat aja yang titiknya di sini nih. Nah, ini di titik yang di balance sheet, berarti jawabannya adalah balance sheet account. Ya, jadi 160.000 ini adalah transaksi untuk balance sheet account. Ya, dia masuk kategorinya balance sheet, bukan profit and loss. Kalau dia kategorinya profit and loss, di sini pasti ada titiknya. Titiknya di sini. Ini kan nggak bisa diklik karena kita cuma display GL account. Jadi kita nggak bisa milih ini. Ini artinya udah tampilannya udah begini. Nah, itu latihan 51 cuman itu aja. Ya. Kenapa kita perlu tahu? Karena nanti di latihan 52 53 kita akan pakai account. Account apa? Nah, ini coba kita kita cari lagi account yang lain. Ya. Coba mau nggak ya? 113.100. Nah, ini adalah. Nah, ini 113.100 ini nanti latihan 52 53 kita pakai ini. Ini ternyata nomor rekening dari Dutch Bank. Ya, Dutch Bank ini bank di Jerman. Kalau tadi kan trade payable domestic, kalau ini sekarang nomor rekening ini kita pakai nih. Dia ternyata termasuk nomor rekening bank. Bank di Jerman namanya Dutch Bank, ya. Kemudian dia masukin ke balance sheet. Nah, ini nanti kita pakai. Sekedar tahu aja. Cara nyarinya begitu. Nah, sekarang kita ngerjain latihan 52. Oke, kita exit aja. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Ya, 51 nggak termasuk ujian, ya. Jadi apa kalau nggak bisa? Ini cuma hanya untuk pengetahuan, terutama anak akunting, jadi perlu tahu juga. Oke, kalau nggak kita 52. 2 buka di halaman selanjutnya. Nih, kita langsung ke solution. Nah, nih. Ya. Viewing itu artinya melihat, memperhatikan vendor memperhatikan dari open item. Open item itu semacam kayak status dari tagihan dari vendor. Tagihannya vendor. Jadi di latihan 52 kita ngerjain 2 kali nih. Yang pertama kita melihat, ya. Yang kedua kita memproses outgoing payment, uang keluar. Outgoing itu artinya keluar, payment artinya pembayaran keluar dari tagihan tersebut for an item. Ya, dari tagihan tersebut kita akan bayar. Ya. Bayar apa? Vendor. Vendor tuh yang mana? Baltus. Ingat nggak waktu bikin PO? Kita bikin PO 10 unit printer. Nah, kalau PO-nya dulu bikin 10 unit printer, yang ingat kan yang masih masukin itu harga net price 150. Di PO waktu itu kan di bukunya kurang tuh. Terus saya suruh nulis, oke, PO ditambahin net price sama dengan 150. Nah, kalau yang pernah bikin PO tetapi net price-nya nggak di input, nah errornya di sini nanti. Latihan 52 kamu pasti error. Nggak mau harus bikin PO dulu. Contoh, kalau tadi ada yang error nanti. Tapi kalau nggak ada berarti udah benar PO-nya. Ya, contohnya seperti ini. Nah, sekarang kita kerjakan. Latihan 52 termasuk dalam UAS. Jadi kamu tandain di buku. Latihan 52 UAS. Silakan dicatat dan dilipat di bukunya mungkin. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke sini. Ya, choose accounting, financial accounting. Lanjut. Ya, accounting, financial accounting. Sini, ya. Nah, kemudian apa? Di situ vendor. Nah, vendor di buku kamu ganti jadi ini
account payable karena di sini nggak ada vendor. Nah, di bawahnya akun ini vendor ada vendor, adanya account payable. Account payable artinya apa? Kita akan melakukan pembayaran. Kalau nanti latihan 53, kamu jadi account receivable. Karena customer, kita bayar, kita terima duit dari customer. Kalau payable kita bayar ke vendor. Vendornya namanya Baltus. Nah, jadi di buku kamu coret yang ini. Nih, vendor. Vendor ini diganti jadi account payable. Silakan dicoret di buku account payable. Tulisannya seperti yang ada di SAP. Oke. Ya, kemudian account. Jadi payable, pilih account. Nah, latihan 52, 53 caranya sama. Yang latihan 53 cuma nanti pilihnya yang atas ini. Kalau latihan 52 kita bayar, kita bayar. Kalau yang latihan 53 nanti kita account receivable, kita terima duit. Kasar gitu. Nah, sekarang latihan 52 ini tiketnya yang display chain item. Oke, di buku kamu tulis FBL1N, ini tiketnya. Latihan 52. Karena ini termasuk dalam UAS, kamu seret ke atas. Ya, seret taruh di bawahnya ini. Nah ini FBL1N. Udah ditandain di buku FBL1N tiketnya. Latihan 52. Kemudian kita double klik. Nah, ini vendor tuh, vendor account. Vendor ingat pakai apa? Baltus ya. Oke, masukin vendor kalian masing-masing yang dulu pernah di buku kamu tulis. Ya, kamu vendornya sama saya beda. Pakai K 00, kamu K berapa saya nggak tahu. Yang KA maupun yang apa MI juga, ya. Waktu itu kita nulis gini, vendor. Yang kelas karyawan pakai K, Baltus K nomor U. Nah, kalian juga begitu juga. Oke. Kemudian kamu ikutnya masukin 1000. Ikutin yang ada di buku ya, saya aja masih lihat yang di buku. Kemudian masukkan lagi apa? Normal item check. Nah, di buku normal item check itu maksudnya dikasih radio buttonnya dipilih. Turun dikit. Nih, normal item. Ini yang dicentang tipenya. Di buku kan gitu ya, seru itu yang tabel itu ya. Cek normal item check. Kemudian execute. Ya, cuma masukin gitu aja, execute, pilih. Nah, ini. Nah, latihan 52 step yang pertama ini kita disuruh nyatet nih nomor dokumennya. Ini nomor dokumen. Dan ini adalah tagihannya. Taunya dari mana? Ini ada gambar petir. Nah, kalau gambar petir dan titik merah, ini artinya ya, dokumen number ini belum diproses pembayaran. Artinya nih open item nih, tagihan yang masih kebuka. Ya, makanya warnanya merah. Nanti habis ini kalau kita ngerjain latihan 52 yang nomor 2-nya yang kita bayar, ini jadi hijau. Ini akan jadi hijau. Sekarang merah nih, kamu perhatiin merah dan ada petir ya. Nah, tugas kalian sekarang latihan 52 yang nomor 1 kamu catat nomor dokumennya masing-masing. Ya, ini punya saya. Ya. Terus 1740 kamu catat juga, ini tagihannya. Ya, saya akan catat ini 577. Kalian catat masing-masing.
Ini latihan 52. Kemudian tagihannya 1.40. Nah, tulisan kayak gini. Tarik gedein dikit, kelihatan. Ya, kamu catat ini. Latihan 52 ini di kedua. Udah, catat. Masing-masing ya, jangan punya asing, kamu catat sesuai yang ada tampilan di laptop kamu. Udah. Catat duduknya ya, yang ini ya. 140 dan dokumen number payment. Ya, ini dikasih nama aja biar nggak bingung. Ini untuk bayar. Ya. Yang nanti yang di bawah 53 ini untuk ini payment, itu receipt. Ya, receipt itu terima duit. Oke, kalian catat masing-masing. Dan 52 yang nomor 1 kita cuma doang. Nah, nanti pada saat UAS, tolong didengarkan, pada saat UAS yang sekarang merah ini nanti akan hari ini kita bayar hijau, dia menjadi hijau. Nah, nanti pada saat UAS nongol lagi yang ini. Tapi nongolnya udah warnanya udah hijau. Kamu jangan panik. Kamu pilih yang warna merah. Berarti yang merah itu adalah yang belum diproses. Nah, kemungkinan itu yang pada saat ujian sekarang. Ujian nanti UAS. Ya, taunya dari mana? Tanggalnya aja kalau enggak. Karena kan ini tanggal hari ini nih misalnya. Ya, tanggal kemarin yang minggu lalu kita kerjain, ya. Atau beberapa waktu yang lalu. Nah, nanti pada saat UAS kan ini pasti udah tahunnya 2021. Nah, ini nanti akan nongol juga nih pada saat di UAS. Cuman ini masih hijau, udah hijau. Karena udah kita bayar. Jadi nggak usah panik. Ya, yang kamu bayar adalah yang kamu catat adalah yang warnanya merah. Yang ada merah petir. Oke, sekarang kita exit aja. Exit lagi. Nah, sekarang kita lihat di buku lagi yang nomor 2, nomor 3-nya. 52 yang nomor 3. Sama. Ya, di 53-nya ya. Itu di buku kamu ganti lagi vendor menjadi account payable. Yang di buku 52 yang nomor 3. Ini kan vendor udah diganti tadi ya. Nah, ini yang 3 nih. Nah, nih. Ini vendornya kamu ganti lagi. Namanya jadi account payable. Dicoret di buku. Udah? Oke, kalau sudah ini diganti jadi account payable, kamu masuk ke sini, dokumen entry, outgoing payment, post. Kita ikutin. Ya. Account payable, dokumen entry. Kemudian ke bawah dikit, outgoing payment, F53 nih. Nah, dicatat tiketnya F53. F-strip 53. Di buku yang nomor 3-nya, latihan 52, itu tiketnya F-strip 53 nih. Nah, karena ini termasuk dalam UAS, kamu seret ke atas. Sama, tarik ke atas lagi, taruh di
Nah, taruh di bawahnya BL1N. Nah. Oke. Sekarang F53-nya kita jalanin. Nah, dokumen date. Di buku dokumen date-nya dibilang today. Ya, today berarti hari ini. Kita masukin tanggal 2 ini. Oke. Kemudian di buku suruh masukin company code-nya 1000. Udah bener. Currency-nya euro. Udah bener. Kemudian bank data account. Nah, ini bank data account yang tadi saya bilang. Di buku disuruh masukin 113.100. Nah, gitu ya di buku ya. Bank data account. Hati-hati, di bawah ada account juga nih. Tuh. Jadi awas ketuker. Di sini bank data. Di sini open item. Kalau bank data ini artinya nomor rekening yang untuk bayar. Kita bayarnya ke Baltus. Bayar dari nomor rekening ini 113.100. Nanti yang Latin 53 yang terima duit dari customer sama masukin angka 113.100 juga. Kan tadi kita udah cek di Latin 51 Dutch Bank ya. Namanya Dutch Bank. Nah, ini adalah nomor rekening dari Dutch Bank-nya. Kemudian amount. Amount-nya ini yang tadi 1740 yang saya suruh nyatet. Tagihannya 1740 kan tagihannya tadi ya. Yang saya suruh nyatet. Nah, ini tulis. Kemudian, nah ini baru account. Open item artinya tagihan. Tagihan dari siapa? Akunnya adalah Baltus. Baltus K nomor user. Kemudian di buku suruh pilih dokumen number. Ini dicentang radio button. Nih. Ya. Tuh. Ya. Pause. Terus additional selection dokumen number. Masukin ini semua. Ya. Kemudian dia bilang tuh. Dokumen number radio button choose. Dipilih. Jadi habis masukin Baltus. Kamu radio buttonnya yang dokumen number kamu pilih. Ya. Dipilih. Kemudian baru ini. Proses open item. Oke, kita ikutin lagi. Masih ada yang di udah ada dokumen numbernya ya. Dokumen number yang tadi saat 51 sekian jangan dimasukin ke sini. Ya, jangan dimasukin ke sini. Dari sini dulu aja. Kemudian pilih open item. Kita ikutin yang ada di buku. Klik proses open item. Nah, ini dimasukin tadi yang ada di buku yang saya suruh nyatet. Kan tadi dia katanya di latihan 52 yang nomor 1 kita masukin itunya ya. Yang pertama tadi yang saya suruh nyatet. Oke. Ini kita entry 57. Ya, kita masukin ke sini. Ingat beda ya. Jangan ngikutin saya. Nomornya pasti beda, kamu juga beda. Ini dimasukin nomor dokumen numbernya. Ya, kemudian open item lagi, disuruh klik lagi sekali lagi. Tadi udah diklik, akan tampil seperti ini. Terus sekarang kita klik lagi. Proses lagi. Nah. Oke. Nah, yang di buku ada omongan seperti ini nih. Di buku ya, ada yang gambar bola lampu ini, hint. Ini ada sedikit ada hint. Nah, nih. Ya. Habis dokumen item, proses open item dimasukin ya, kemudian kamu lihat nih ya, dia bilang ada aktif dan deaktif ya, item discount by active and deactive, the posting difference should be 0, artinya ya bahwa difference-nya harus 0. Kalau nggak 0 kamu bisa aktifin ini
atau ini, ya. Jadi di sini maksudnya dia bilang begini, kalau di sistem jadi kamu caranya baca yang itu adalah dia bilang ini, dan postingnya harus 0. Ini udah 0 ya, nggak ada ya. Nih, udah 0 nih, nggak ada selisih. 1740, sini 1740. Amount enter artinya tadi kamu masukin. Kamu tadi amount enternya kan 1740. Tagihannya 1740. Ya udah bener. Udah sama, makanya dia 0. Kalau 0 baru bisa di save. Kalau nggak 0, kalau tidak 0 nih, di sini nggak 0 nih. Ada selisih. Kemungkinan kamu tadi waktu input salah ketik. Waktu on enter nih. Waktu kamu tadi ngetik, kamu kebalik mungkin 1470. Bisa jadi kebalik. Ya, kalau nggak kebalik, dia akan 0. Nah, kalau udah 0 bisa di save. Ada nggak yang nggak 0 di sini? Ada yang merasa di sini tidak 0? Not assign-nya? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada kita save. Ya, kita akan save. Save. Akan keluar dokumen. Ini adalah nomor dokumen yang statusnya sudah bayar. Ya, ini saya simpan, masukin di catatan. Nah, payment dokumen. Ya. Nah, ini nomor saya. Nomor kamu pasti punya nomor sendiri. Silakan di save, keluar. Nah, itu latihan 52 seperti itu. Gampang latihan 52. Sebenarnya sih bukannya gampang, cuma masalah teliti aja. Ya, kadang-kadang kita nggak teliti. Mungkin baltusnya nggak pakai K. Ya, baltusnya ada yang buru-buru nggak pakai K. Atau yang baltusnya pakai M nggak pakai M. Baltus langsung aja, harusnya kan baltus M. Nomor user gitu ya. Yang H berarti baltus H. Strip nomor user. Nah, itu kadang-kadang kebalik-balik terus angkanya salah ketik. Nah, banyak kan errornya di situ aja sih kalau latihan gini. Kalau error jangan kamu save. Ya, kamu ulangin lagi sampai benar. Ya, ulanginnya di sini-sini aja, latihan ini aja, latihan 52. Kemungkinan ada info salah ketik atau masukin baltusnya salah. Nah, biasanya di situ aja. Ya. Oke. Sekarang di save. Sekarang kamu coba kerjain latihan 53 sendiri. Saya kasih waktu 5 menit masing-masing kerjain latihan 53 sendiri aja. Silakan dikerjain. Caranya sama. Bedanya cuman ini. Tadi vendor bus, sekarang kamu masukin jadi rohrer. Ya. Ini di close aja. Nah, kamu masukkan account payable di sini karena vendor. Sekarang kita customer latihan 53 nih, account receivable. Nah, di sini latihan 5. Oke, ikutin yang ada di buku. Ya, jadi yang di buku tulisannya account receivable itu menggantikan ini account receivable menggantikan yang di buku customer. Oke, coba saya kasih. Nah, ini yang saya bilang tadi customer. Customernya diganti jadi account receivable.
Oke, buat yang lain mungkin kalau ada pertanyaan sambil yang udah ngerjain 52 lanjut 53. Ada waktu 5 menit buat yang lain, mungkin ada yang mau nanya. Saya mau tanya Pak, saya udah coba create yang tadi, sales order lagi, cuma masih nggak bisa Pak. Seller ordernya nomornya baru kan? Baru Pak. Apa respon errornya apa dia bilang? Respon errornya no schedule Pak. No schedule. Iya. No schedule for delivery. No, tanggalnya kamu input kapan itu? Di sales ordernya kamu. Tanggal sales order Oke. Terus yang di ininya, yang di latihan 45-nya udah ditambahin belum? Sama jadi tanggal 10 apa tanggal 9 gitu. Udah. Harusnya udah benar itu. Coba saya pinjem user. Ininya kamu coba. Oke, channel 3 ya. Saya mau lihat dulu sales order udah benar belum. Berapa nomor sales order yang baru? 16 16205. 16205. Oke, 10 ya. 10 01 2021. Shippingnya oke, nggak di reject. Ini statusnya not delivered ya. Tadi statusnya benar nggak kekirim. Nih, delivery status not deliver. Oke, angkanya udah benar.
Coba kita cek dokumen flow-nya. Tuh, latihan ini belum ngerjain. Latihan 45-nya. Errornya di 45. Iya. Ini ditambah 7. Tanggal 9. Udah, enter. No schedule line. Auto delected date. Oh, no schedule. Oke, kita coba. Oke, udah 10. Udah benar shippingnya. Oke. Oke, ini udah benar. Conditionnya udah diisi apa belum? Kita lihat. Oke, udah benar. Kemudian kita MRP-nya. Schedule, oke, udah benar. Ability check 02, ya udah benar, udah dirubah. Oke, kita cek stoknya ya. Pakai MD04. Lainnya 1000. Minus. Oh, kamu bikin salah ordernya 2 kali ya? Halo? Kamu bikin sales ordernya 3 kali ya? Wah, nggak bisa. Ini minus, stoknya kamu udah minus tuh. Tuh, yang pertama udah minus 10 availability-nya. Sekarang kamu tadi bikin 2 kali jadi minus 20. Makanya yang kedua maupun itu error jadinya. Ya harus bikin PO lagi. Ini stoknya, iya stoknya awalnya ada 10. Ah, udah bener.
ya. Nah, terus kamu error nih yang di pengiriman yang tadi latihan yang sales order yang berapa? Yang 16 berapa tadi tuh ya, bukan yang di atas 200. Yang minggu lalu kamu kerjain. Nah, itu udah kedebet 10-nya tuh udah keambil. Stoknya jadi 0. Tuh, stoknya ya udah keambil. Terus tadi hari ini bikin 2 kali. 1604 sama 160205. Nah, ini dua-duanya udah keambil, tapi karena stoknya di gudang udah habis, dia nambah terus minus. Nah, sekarang caranya gimana? Ya kamu bikin PO lagi aja. Iya, betul. 41, 42, 43 dan seterusnya kamu kerjain lagi, jadinya bikin PO lagi. Karena barangnya udah nggak ada nih. Udah ada stoknya udah 0 ya. Oke, oke, ya. Oke. Buat yang lain lanjut. Nah, latihan 53. 53 kita masuk ke akunting, financial akunting. Ya. Latihan 52. Apa errornya ke apa, Mas? Di ini aja biar saya catat. Nomor user kamu berapa? Nah, ya, makanya saya ya, apa bilang errornya? Oke, coba saya pinjam usernya kamu. Baltus berapa? Baltus berapa? K01. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini kan ada open item ya. Tadi cuman nambahin nya udah. Sekarang kita execute. Nah, ini kan ini udah kamu catat, Mas. Udah dicatat ya. 51 570. 1740. Oke, nah ini exit lagi. Pakai F3 pos. Ini dibikin hari ini, today. Oke. Di sini kamu tadi ada yang lupa kali ini. Udah ditulis belum yang di sini? 113 100. Oke. Yang di sini 1740. Kemudian yang di sini udah ditulis Baltus. Kak, sip. Ini udah dipilih dokumen number. Oke, kita proses open item. Nah, ini mungkin yang satu udah dimasukin belum tadi? Iya. Jangan. Jangan yang di sini masukinnya. Ya, 51 sekiannya. Oke, saya exit deh. Kamu kerjain. Yuk. Oke, buat yang sudah. Nah, tadi latihan 53, kita lanjut 53 yang account receivable ya. Kemudian pilih apa? Yang di buku tulisannya customer diganti. Jadi account receivable. Ya. Kemudian pilih account. Kemudian display. Nah, sama. FBL 5N ini tiketnya. Ya, di buku ditulis FBL 5N tiketnya. Tarik ke atas. Di bawahnya 53 pos. Nah, seperti oke. Di buku jangan ditulis ya. Ya, kalau sudah di double klik, jalanin. Jangan lupa latihan 53 termasuk dalam UAS. Jadi di bukunya kamu tulis UAS. Ya, halaman
Ini yang di buku 5 ya. Nah, ini tadi customer diganti jadi account receivable, terus kamu lipat ditulis UAS. Di sini tiketnya tadi FBL 5N. FBL 5N. Oke, kita ya. Nah, row rare-nya pilih row rare seperti Baltus tadi, nomor user kamu ya. Nah, nomor user kamu sama open item, kemudian di execute. Benar sama 52. Terus di sini suruh nyatat lagi. Nah, ini tandanya merah nih. Merah ini kalau tadi ada petir, kalau ini nggak ada petir sih. Ya, cuman merah aja. Nah, merah ini menyatakan statusnya akan terima duit tapi belum diproses. Nah, ini kita catat. Ya, kita catat. Ini 14 sekian kita catat. 764 sama ini 40850. Jadi kamu catat ini dua nih. Angka ini dan angka ini. 40850. Catat di buku. Nah, ini. Ya, terus di sini 708 ya, catat juga 4080 ya, catat ya. Nah, sekarang kita exit lagi. Sekarang kita masuk ke yang nomor 3-nya. Nomor 53 yang nomor 3-nya ya. Habis account ikutin ya. Dokumen receivable, dokumen entry. Sama income payment. Ya, tiketnya ini kamu tulis di buku F-28. Yang ini nomor 3. Nah, ini. Jangan lupa customer diganti lagi jadi account receivable. Ini diganti tulis account receivable. Terus tiketnya F-28. Tulis ini F-28. Nah, ini lihat ke atas lagi. Nah, seperti ini. Oke, kita double klik. Ya, dokumen date-nya sama seperti hari ini. Ini kita tes kasarnya gitu ya. Kemudian company code-nya 1000 udah bener, euro. Nah, ini akunnya sama seperti tadi, 11300. Di buku itu nggak ada tulisannya tuh 53 tuh. Ya, ini masih kebetulan data-datanya masih yang 52 tadi. Bank data akunnya 13100. Sekarang kalau di buku kamu yang Latin 53 kamu mau tulis boleh. Ya, bank data akun kamu tulis 11300. Di buku kamu boleh tulis di sini. Ya. Nah, ini kan seperti di atas tadi, habis proses open item ya. Kamu tulis saja di sini. Bank data account. Bank data account sama dengan 11300. Boleh tulis di sini. Ya. Karena memang nggak lengkap. Kebetulan sama. Kemudian amount-nya berapa tadi? 4082. 4082,5 ya. Nah, tulis juga 482,50. Tetap ditulis.
Ingat karena ini terima duit dari customer, berarti ininya roller, bukan Baltus lagi. Roller K, terus dokumen numbernya dipilih. Oke, jangan lupa ya tadi ya, masukkan ini, masukkan uang yang akan kita terima, masukkan nama customernya, kemudian pilih dokumen number. Ya, kalau udah kita proses lagi, open item lagi, diklik lagi. Nah, ini adalah nomor yang tadi, nomor yang barusan kamu catat. Nah, input. Terus klik lagi proses open itemnya lagi. Jadi 2 kali ngeklik yang ini ya. Nah, keluar. Sama caranya. Latihan 52 tadi di sini udah 0. Terus di sini 0. Nah, sekarang di sini nggak 0. Kenapa? Karena kemungkinan waktu itu, ingat nggak waktu kita bikin sales order, kemungkinan dia ngasih diskon. Nah, diskonnya ternyata dimasukin diskonnya itu 8165 nih. Nah, karena ini harus 0, ini kan harus 0 nih yang bawah ini. Gimana supaya 0? Ya, ini yang angka di sini biarin aja begini merah. Ini merah nih, belum 0 nih. Belum balance. Nah, kamu klik yang diskon ini. Nih. Aktif diskonnya. Klik. Oke, kemudian deaktif lagi. Klik sampingnya. Klik lagi. Nah, yang tadi warna merah jadi hitam. Artinya apa? Diskonnya disetujui. Sehingga not assign-nya jadi 0. Tuh udah 0. Udah balance. Tuh udah balance. Ya, udah sama-sama 0. Nah, kalau udah 0 gini baru bisa di-save. Nah, kalau tadi belum 0 masih merah, ini merah. Terus di sini not assign-nya belum 0. Kamu save nggak akan bisa. Kalau ini baru bisa di-save. Ya. Oke, ada yang error nggak? Harusnya sih ada yang error, harusnya. Ayo, siapa yang error? Ngaku. Ya, kalau udah di-save nomor dokumennya. Nah, ini nomor dokumennya. Ya. Dicatat lagi. Nah, ini adalah akhir dari semua latihan dan 53 bikin ke sini. Dah. Selesai. Nah, UAS nanti seperti itu, UAS sampai 53 kamu ngerjain. Ya, udah selesai. Udah dapat 100 nilai kamu skornya tuh. Ya, 52. Tadi kalau baru ngerjain 52, skor 90. Gitu kamu ngerjain 53 sampai 100 skornya. Ada yang pengen tanya atau ada? Silakan. Nah, saya mau nampilin tadi yang apa? Yang tadi merah, sekarang kalau udah kita bayar. Nah, satu berubah. Ingat nggak tadi waktu yang di sini yang 52 kan kita pakai bel 1N. Ya, kita coba cek display. Nah, ini Baltus. Nah, kalau tadi kan open item. Karena kita melihat tagihan. Nah, kalau sekarang pilihnya all. Bedanya gitu. Pilih all item, kemudian di execute. Tuh, yang tadi merah dapetinnya di sini udah hilang jadi hijau. Ini harus dibayar. Tuh udah hijau. Ya, ini nomor yang tadi tuh. Tuh. Ya, atau ini. Nah, ini nomor dokumennya. Ini sebelum dibayar, ini setelah dibayar nomor dokumennya. Jadi kalau tadi kamu lupa, Pak, saya nomor dokumennya lupa nyatet, ya pakai bel 1N aja. Ya, tinggal dipilih all.
Nah, sekarang kita mau ngelihat yang barusan kita kerjain latih 53. 53 berarti customer. Ini FB5N. Sama juga. RRK00. Nah, pilihnya all lagi di sini. Execute. Nah, yang tadi merah udah jadi hijau. Tuh. Ya, tadi kan merah hitam bulat ya, sekarang udah jadi hijau. Clear. Tuh, statusnya clear tulisannya, clear. Nah, tuh. Ya, ini nomor dokumennya. Ya, 764 sebelum dibayar, setelah dibayar jadi ini nomornya. Oke, nah sekarang kita mau ngeliat lagi, Pak, sales order saya yang kemarin kan statusnya not clear akunnya. Nah, sekarang akun ini udah berubah belum not-nya? PA 03. Ini ya. Contoh tadi siapa tuh? 105 ya. Saya nggak tahu 105 tadi siapa tuh yang cewek tuh. Ya, kita klik aja nomor sales order. Tuh, apa yang nanya? Pak, saya kok not clear? Error nggak? Nah, sekarang jadi clear karena udah bayar tadi. Kita udah ngerjain nanti 53. Nah, itu maksudnya ya. Paham ya? Yang lain juga pasti begini statusnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada pertanyaan.